Poin-poin yang akan saya bahas ini yang pertama itu definisi hak cipta, kemudian ada penyebab, dampak, baru kasus dan bagaimana solusinya. Kemudian pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya asli untuk mengkontrol penggunaan dan distribusi karya tersebut. Ini mencakup hak eksklusif untuk membuat salinan, memproduksi karya turunan, dan mengontrol penggunaan komersial dari karya tersebut. Larangan hak cipta, apa saja sih yang dilarang dalam hak cipta ini? Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama itu penyalinan karya asli secara ilegal atau tanpa izin dari pemegang hak cipta. Kemudian distribusi atau penjualan karya asli tanpa izin dari pemegang hak cipta. Kemudian produksi karya turunan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Lalu modifikasi karya asli tanpa izin dari pemegang hak cipta, seperti mengubah lirik lagu atau menambahkan elemen pada gambar. Dan yang terakhir ini, membeli atau menjual barang bajakan atau karya asli yang diperoleh secara ilegal. Penyebab pelanggaran hak cipta. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu melanggar hak cipta. Yang pertama itu kurangnya kesadaran tentang hak cipta. Beberapa orang mungkin tidak memahami bahwa tindakannya itu sudah melanggar hak cipta, atau mungkin saja seseorang itu tidak tahu cara untuk meminta izin dari pemilik hak cipta. Baru yang kedua itu kemudahan akses ke teknologi. Teknologi yang semakin canggih di era digital ini memudahkan seseorang untuk menyalin, membagikan atau mendistribusikan karya asli secara ilegal. Baru kemudian nilai ekonomi karya asli. Karya asli seperti musik, film, atau software dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan beberapa orang mungkin mencoba untuk memanfaatkan karya tersebut tanpa membayar royalti atau memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Yang keempat itu tuntutan waktu dan tekanan pasar. Dalam beberapa kasus, penggunaan karya asli tanpa izin dapat dipandang sebagai cara untuk mempercepat waktu produksi atau memenuhi tuntutan pasar. Kemudian, budaya copycat. Dalam beberapa budaya, meniru atau menyalin karya orang dianggap sebagai cara yang sah untuk menghargai dan memuji karya tersebut. Baru kemudian, yang terakhir, ketidakpuasan terhadap undang-undang hak cipta. Beberapa orang mungkin merasa bahwa undang-undang hak cipta tidak adil atau terlalu membatasi penggunaan karya asli dan mungkin mencoba untuk menghindari atau melanggar undang-undang tersebut. Dampak pelanggaran hak cipta. Di sini sudah ada beberapa contoh dampak dari pelanggaran hak cipta. Yang pertama, kerugian finansial bagi pemilik hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan pemilik hak cipta tersebut kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan atau lisensi karya mereka. Yang kedua, hilangnya kesempatan bisnis. Pelanggaran hak cipta dapat menghambat inovasi dan kreativitas di industri seni dan hiburan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bisnis dan merugikan pencipta atau perusahaan yang bekerja di bidang tersebut. Kemudian, menurunnya kualitas karya asli. Karya asli yang sering disalin atau didistribusikan secara ilegal dapat mengalami penurunan kualitas karena kurangnya dukungan keuangan dan sumber daya untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian, kerugian bagi konsumen. Konsumen yang membeli barang bajakan atau produk palsu dapat mengalami kerugian finansial dan bahkan resiko keselamatan jika produk tersebut tidak memenuhi standar keselamatan atau kualitas. Dan yang terakhir, merusak reputasi atau citra. Pelanggaran hak cipta dapat merusak reputasi dan citra pemilik hak cipta dan juga merugikan konsumen yang membeli produk bajakan atau palsu. Kasus pelanggaran hak cipta penggandaan buku yang dilakukan oleh SMK Kehutanan Pekanbaru. Kasus ini diawali oleh adanya laporan yang disampaikan korban yang juga termasuk anggota PPKC atau Perkumpulan Peduli Karya Cipta. Korban menemukan adanya e-book yang diunggah di situs perpustakaan milik SMK Kehutanan Pekanbaru yang dapat diakses secara bebas dan sudah diberikan watermark. Namun pada kasus kali ini, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan mediasi. Pada mediasi tersebut, pelapor meminta ganti rugi sebesar Rp19.900.000, namun bersedia menerima ganti rugi sebesar Rp5 juta. Solusi pelanggaran hak cipta. Di sini sudah ada beberapa contoh solusi dari pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu memberikan peringatan.
Mungkin saja seorang individu atau perusahaan itu tidak memahami bahwa mereka sedang melakukan pelanggaran hak cipta, atau mungkin saja beberapa orang itu tidak tahu cara untuk meminta izin dari pemilik hak cipta. Nah, kemudian yang kedua itu negosiasi. Kita bisa melakukan negosiasi dari kasus tersebut. Dari kedua belah pihak ini melakukan negosiasi bagaimana baiknya itu melakukan pemutusan atau penyelesaian secara damai. Kemudian bisa melakukan tuntutan hukum. Nah, apabila kita sudah melakukan negosiasi namun dari pihak pelanggar ini tidak ada efek jera, nah, kemudian kita bisa melakukan tuntutan hukum untuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, kita bisa melapor juga ke pihak atau ke lembaga yang berwenang seperti kepolisian. Jadi kepolisian akan menyelidiki seorang pelanggar ini bagaimana bisa melakukan atau melanggar hak cipta. Dan yang terakhir, perlindungan ciptaan. Sebelum kita mengupload karya seni kita harus mendaftarkan diri atau mendaftarkan karya cipta ini supaya dapat perlindungan yang kuat, sehingga nanti apabila ada pelanggaran hak cipta kita bisa melakukan tuntutan atau meminta ganti rugi secara sah.